Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian tentang pendidikan anak dalam keluarga. Pengertian pendidikan anak dalam keluarga. Proses pembelajaran yang berlangsung di lingkungan rumah di mana orang tua atau anggota keluarga lainnya berperan sebagai pendidik utama. Proses ini mencakup berbagai aspek perkembangan anak, baik secara intelektual, emosional, sosial, moral, maupun fisik. Poin penting terkait pendidikan anak dalam keluarga. Yang pertama, pembentukan karakter dan nilai. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama di mana anak belajar tentang nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma sosial. Orang tua memberikan contoh dalam hal sikap, perilaku, dan tanggung jawab yang kemudian ditiru oleh anak. Yang kedua, dukungan emosional. Keluarga menyediakan dukungan emosional yang penting bagi perkembangan psikologis anak. Lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan dapat membantu anak merasa aman, dihargai, dan percaya diri. Yang ketiga, pendidikan formal dan informal. Selain mendukung pendidikan formal melalui sekolah, keluarga juga berperan dalam pendidikan informal, seperti membantu anak mengerjakan tugas, memberikan pengetahuan praktis, dan mengembangkan keterampilan sehari-hari. Yang keempat, perkembangan sosial. Melalui interaksi dengan anggota keluarga lainnya, anak-anak belajar keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, berbagi, dan empati. Keluarga juga mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan orang lain di luar rumah. Yang kelima, peran model. Orang tua dan anggota keluarga lainnya bertindak sebagai model peran yang ditiru oleh anak. Oleh karena itu, perilaku dan sikap orang tua sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Yang keenam, pengawasan dan pengendalian. Orang tua bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan anak, mengatur batasan, dan memberikan pengendalian terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Hal ini penting untuk membentuk disiplin dan tanggung jawab pada anak. Aspek penting dari pendidikan anak dalam keluarga. Yang pertama, lingkungan belajar yang kondusif. Orang tua menciptakan lingkungan rumah yang mendukung proses belajar anak. Ini termasuk menyediakan waktu dan ruang untuk belajar, akses ke bahan bacaan, dan alat bantu yang diperlukan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan anak sangat penting. Orang tua harus mendengarkan kebutuhan dan perasaan anak, serta memberikan feedback yang konstruktif. Komunikasi yang baik membantu anak merasa dihargai dan dipahami. Yang ketiga, pengembangan minat dan bakat. Orang tua berperan dalam mengenali dan mengembangkan minat serta bakat anak dengan memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengeksplorasi. Anak dapat mengembangkan kemampuan khusus dan menemukan passion mereka. Yang keempat, penerapan disiplin yang positif. Disiplin dalam keluarga penting untuk mengajarkan anak tentang batasan dan tanggung jawab. Namun, disiplin harus diterapkan dengan cara yang positif dan tidak mengarah pada hukuman fisik atau emosional yang berlebihan. Pendekatan disiplin yang efektif termasuk memberikan konsekuensi yang sesuai, pujian untuk perilaku baik, dan penjelasan tentang mengapa aturan diperlukan. Yang kelima, pemberian teladan yang baik. Orang tua adalah contoh utama bagi anak-anak. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua akan ditiru oleh anak. Oleh karena itu, penting dalam hal bekerja keras, bersikap jujur, dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Yang keenam, keseimbangan antara kemandirian dan pengawasan. Anak-anak perlu belajar untuk mandiri, namun juga membutuhkan pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Memberikan anak kesempatan untuk membuat keputusan dan belajar dari kesalahan mereka sendiri penting untuk perkembangan kemandirian. Namun, orang tua juga harus memastikan anak tidak mengambil resiko yang terlalu besar atau melakukan hal-hal yang berbahaya. Yang ketujuh, pendidikan moral dan spiritual. Banyak keluarga menganggap pendidikan moral dan spiritual sebagai bagian penting dari pendidikan anak. Ini bisa meliputi pengajaran tentang agama, nilai-nilai spiritual, etika, dan pentingnya berbuat baik kepada orang lain. Yang kedelapan, keterlibatan dalam aktivitas keluarga. Melibatkan anak dalam aktivitas keluarga seperti memasak, berbelanja, dan kegiatan
rekreasi, membantu mereka belajar keterampilan hidup yang penting dan memperkuat ikatan keluarga. Kegiatan bersama ini juga memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai dan etika melalui tindakan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.